Bab 561, Menguraikan Kode. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ini adalah masalah yang sangat jelas, tetapi orang normal akan dengan mudah mengabaikannya. Mengapa Gu Immortal misterius ini bersusah payah, berani mengambil risiko yang sangat besar, merusak dan menggunakan pengaturan Giant Sun Immortal Venerable untuk mengatur warisan mereka? Berpikir dari sudut pandang mereka, jika aku adalah Gu Immortal ini, mengapa aku bersikeras menggali celah 88 True Yang Building untuk mengatur warisanku? Aku bisa mengaturnya sendiri dengan sempurna hanya dengan sedikit usaha. 88 True Yang Building adalah rumah Gu Immortal tingkat 8 dan diatur secara pribadi oleh Giant Sun Immortal Venerable. Benar-benar ada risiko yang sangat besar dalam menggunakan celahnya. Jika aku ingin meninggalkan warisan dengan sepenuh hati, sama sekali tidak perlu melangkah sejauh itu dan dengan sengaja mengambil risiko. Kecuali, kelopak mata Fang Yuan terkulai saat cahaya dingin melintas cepat melewati pupil matanya yang gelap. Kecuali, warisan itu membutuhkan pengaturan seperti itu. Saat dia memikirkan hal ini, kabut dalam pikiran Fang Yuan seakan disingkirkan oleh dua tangan besar. Manusia selalu memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu. Hanya tujuan yang sangat besar yang dapat membuat seorang Gu Immortal mengambil risiko sebesar itu. Mungkin Gu Immortal ini tidak menyukai Giant Sun Immortal Venerable atau membencinya. Namun, Giant Sun Immortal Venerable telah meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi kemungkinan ini mendekati nol. Menghilangkan faktor emosi, maka yang ada hanyalah faktor manfaat. Demi manfaat ini, Gu Immortal yang misterius itu bersedia menghadapi bahaya fatal dengan mengacaukan pengaturan Giant Sun Immortal Venerable. Untuk apa mereka bermaksud menggunakan bangunan 88 yang sejati? Fang Yuan tanpa sadar memikirkan informasi yang diberikan roh tanah Langya kepadanya. Dia telah mempelajari informasi ini ratusan dan ribuan kali. Bahkan pada hari sebelum pertempuran besar kontes Istana Kekaisaran, dia telah belajar tanpa henti. Bahkan setelah membaca berkali-kali, setiap kali dia membacanya lagi atau mengingatnya, dia tidak dapat menahan perasaan kagum. Bangunan 88 yang sejati memang memiliki pengerjaan yang sangat indah, desainnya spektakuler. Ini adalah fantasi yang berubah menjadi kenyataan, ini adalah keajaiban. Bangunan 88 yang sejati pada dasarnya adalah rumah Gu abadi. Saat itu, Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa membuat rencana untuk keturunannya dan mengambil inisiatif untuk menemukan leluhur rambut panjang, memintanya untuk memurnikan harta warisan yang kekal. Permintaan Dewa Matahari Raksasa terlalu besar, dan karena itu leluhur rambut panjang harus memeras otaknya dan berpikir keras selama 100 hari untuk memenuhi standar. Suatu hari, dia tiba-tiba mendapat inspirasi dan mengambil jalan alternatif, menghasilkan metode yang unik. Rumah Dewa Abadi benar-benar sangat besar. Leluhur rambut panjang hanya bisa puas dengan pilihan terbaik kedua, dan membaginya menjadi subtubuh yang tak terhitung jumlahnya yang merupakan menara-menara kecil. Jumlah menara-menara kecil ini mencapai jumlah yang tak terhitung dan menarik cacing-cacing Gu liar selama 10 tahun. Saat periode 10 tahun mendekati akhir, mereka akan tenggelam satu demi satu, mengorbankan Gu liar di dalam dan secara bersamaan beresonansi dengan badai salju di luar untuk membentuk kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi itu mengembun sedikit demi sedikit untuk menghasilkan perubahan kualitatif, mengembun menjadi lantai bangunan 88 yang sejati. Saat lapisan demi lapisan terbentuk, mereka akhirnya akan menjadi bangunan 88 yang sejati yang lengkap. Dari perspektif yang berbeda, setiap kali bangunan 88 yang sejati terbentuk, itu adalah proses penyempurnaan baru. Leluhur rambut panjang memang layak dikenal sebagai orang abadi nomor satu dalam jalur pemurnian sepanjang masa. Pencapaian pemurnian Gu-nya telah melampaui alam manusia ke alam dewa. Tidak mudah bagi Master Gu biasa untuk memurnikan Gu dengan sukses. Hal yang sama juga berlaku bagi para dewa Gu saat mereka memurnikan Gu abadi. Namun, leluhur rambut panjang telah melampaui batas pemurnian Gu normal hingga ke tingkat kesempurnaan. Jadi, apakah pemurnian bangunan 88 yang sejati berhasil? Sebenarnya, pemurnian itu tidak sepenuhnya berhasil. Jika standar umum diterapkan, bangunan 88 yang sejati yang benar-benar lengkap akan menjadi menara yang akan ada selamanya di tanah yang diberkati, menjulang tinggi di atas istana suci. Namun, standar ini terlalu sulit untuk dipenuhi. Saat Giant Sun Immortal Venerable menyebutkannya,
alis leluhur rambut panjang berkerut dalam dan langsung berkata, jika pemurnian benar-benar berhasil, maka rumah Gu abadi ini akan berada di alam peringkat 9. Apa arti dari Gu abadi peringkat 9? Gu dalam legenda seperti Gu kekuatan, Gu kebijaksanaan, Gu takdir, dan sebagainya semuanya adalah Gu abadi tingkat 9. Gu abadi ini tak ternilai harganya bahkan di antara yang tak ternilai harganya dan telah lenyap, cahayanya hanya dipuja dikurang dari lebih besar dari. Sama seperti Gu abadi tingkat 9 yang diberi gelar, terhormat, sepanjang sejarah yang tak terbatas, hanya 10 dari mereka yang muncul. Tidak pernah ada rumah Gu abadi tingkat 9, tetapi Giant Sun Immortal Venerable tidak menyerah pada permintaannya. Leluhur rambut panjang hanya bisa menyetujui permintaan itu, karena takut akan kekuatan seorang yang mulia abadi. Akhirnya, ia memikirkan solusi yang sebenarnya bukan solusi, yaitu membuat rumah Gu abadi tingkat 9 yang hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Dengan demikian, bangunan 88 yang sejati akhirnya berada di alam tingkat 8. Yang mulia abadi matahari raksasa tidak senang dengan bangunan itu, tetapi sikapnya berubah setelah memeriksanya, dan penuh pujian saat ia berkata, bangunan 88 yang sejati sendiri menyimpan rahasia seorang manusia menjadi seorang dewa abadi. Mengapa ia berkata seperti itu? Alasannya adalah bahwa seorang manusia harus melewati rintangan 3 elemen untuk menjadi seorang dewa abadi. Elemen surga, surga di atas, dengan kekuatan yang tak terukur, misterius dan perkasa. Elemen tanah, tanah di bawah, berbudi luhur, stabil dan mendalam. Elemen manusia, manusia di tengah, roh semua makhluk, mengerahkan diri untuk terbang tinggi. Manusia seperti serangga kecil, dan hanya dengan terhubung dengan surga dan bumi, mereka dapat terbebas dari keadaan fana mereka dan membuat diri mereka mengalami evolusi mendasar. Dan pembentukan gedung 88 yang sejati memanfaatkan ketiga elemen ini. Kontes Istana Kekaisaran adalah untuk menyebarkan elemen manusia. Badai salju 10 tahun adalah elemen surga yang kejam dan ganas. Menara-menara kecil yang tenggelam ke dalam tanah meminjam elemen tanah yang diberkati, yaitu tanah. Ketiga elemen tersebut bergabung menjadi satu, dan seorang manusia menjadi abadi. Ketiga elemen tersebut bergabung untuk membentuk gedung 88 yang sejati yang menjara sumber daya dataran utara untuk membangkitkan suku-suku super keluarga Huang Jin, dan memungkinkan pengaruh dewa matahari raksasa menjadi tak terpadamkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tunggu sebentar, jangan bilang padaku. Tubuh Fang Yuan sedikit bergetar saat cahaya terang bersemi di matanya. Menara-menara kecil itu adalah bagian dari gedung 88 yang sejati. Dewa Gu misterius yang mendirikan warisan di Qiu menghancurkan menara kecil ini dan menciptakan sebuah lubang. Petik 2. Ketika lubang itu terbentuk, menurut prinsip penyempurnaan gedung 88 yang sejati, seharusnya ada aliran balik kekuatan surgawi untuk mengembun menjadi menara kecil baru. Bangunan 88 yang sejati adalah rumah Gu abadi tingkat 8 dan sangat sulit dihancurkan. Namun, menara-menara kecilnya dapat dihancurkan dengan mudah. Ini seperti perbedaan antara seorang dewa abadi dan manusia biasa. Jadi, ketika Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa mengatur menara-menara kecil ini di tanah yang diberkati, ia menggunakan kekuatan tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran untuk melindunginya dengan erat dan mengisolasinya dari sebagian besar sumber kerusakan. Leluhur rambut panjang adalah orang abadi nomor 1 di jalur pemurnian, jadi dia tentu saja mempertimbangkan situasi menara-menara kecil yang dihancurkan. Jadi, setiap 10 tahun, selama pembentukan tubuh utama bangunan 88 yang sejati, kekuatan surgawi yang terkondensasi akan mengalir kembali terlebih dahulu untuk memperbaiki celah-celah di menara-menara kecil sebelum mengembun menjadi tubuh utama. Namun, warisan di Qiu telah didirikan selama bertahun-tahun, tetapi menara kecil di atasnya masih belum diperbaiki. Selain itu, Dewa Gu misterius ini menggunakan beberapa metode untuk menutup celah ini dan menipu bangunan 88 yang sejati. Sekarang aku mengerti. Alasan mereka melakukan ini seharusnya tidak lain adalah untuk memanfaatkan kekuatan surgawi yang mengembun menjadi bangunan 88 yang sejati. Cahaya di dalam tanah, bersinar hingga ketinggian 100.000 kaki, berenang di langit sejauh 100 li, memuji salju harum plum, sepertinya frasa rahasia ini adalah metode pemurnian Gu. Sebenarnya, Fang Yuan telah menebak ini sebelumnya. Namun, dia tidak memiliki bukti konklusif saat itu. Sekarang, meskipun itu masih dugaan, tetapi setelah menguji dan menyelidikinya,
Fang Yuan jauh lebih percaya diri. Waktu selalu terasa berjalan lebih cepat ketika seseorang merenungkannya dengan mendalam. Hei Loulan dan kelompoknya dikalahkan oleh hantu harimau putih kemasan, dan diusir keluar dari menara. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Fang Yuan hanya bisa menggunakan token pemilik kaca untuk keluar dari menara. Sekelompok orang tiba-tiba muncul di pintu masuk lantai pertama menara. Mereka telah muncul, para penguasa telah kembali. Bawahan memberi salam kepada pemimpin suku penguasa dan semua penguasa. Para penjaga yang duduk di sana, yang merupakan garis keturunan langsung suku Hei, segera maju untuk memberi salam. Hei Loulan dan kelompoknya semuanya tampak babak belur dan kelelahan atau berlumuran darah. Meskipun mereka gagal, mereka telah membuat banyak kemajuan dan keuntungan karena mereka bahkan mampu maju lebih dari 10 ronde. Namun, situasi kali ini istimewa. Tatapan Hei Loulan dan yang lainnya tertuju pada Fang Yuan, mengungkapkan niat untuk menyelidiki, rasa ingin tahu, keraguan, dan penyelidikan. Hahaha, semua orang bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar untuk ekspedisi ini, terutama Wolf King yang dapat dikatakan sebagai nomor 1 dalam kontribusi kali ini. Setelah kembali, segera adakan perjamuan, kita akan merayakannya selama 3 hari. Hei Loulan tertawa keras dan menepuk bahu Fang Yuan dengan lembut, memamerkan hubungan dekat mereka. Evaluasi tingkat tinggi membuat nilai Fang Yuan naik 1 tingkat lagi di dalam hatinya. Saya memperoleh beberapa wawasan dari perjalanan ini, saya perlu menjalani kultivasi tertutup untuk mengonsolidasikannya. Saya harap Lord Hei Loulan tidak akan menyalahkan saya. Fang Yuan tersenyum tipis dan langsung menolak Hei Loulan. Senyum Hei Loulan membeku sebelum segera pulih pada saat berikutnya dan berkata itu bukan masalah, menunjukkan watak seorang pemimpin yang murah hati. Mengenai seberapa marahnya dia dalam hati, atau seberapa besar rasa iri yang dimiliki orang lain, Fang Yuan tidak peduli. Dia ingin kembali sekarang untuk mempelajari rahasia warisan di Qiyu dengan saksama. 6 hari kemudian, Fang Yuan mendorong jendela hingga terbuka dan menatap istana suci, matanya bersinar dengan cahaya kegembiraan. Dia telah sepenuhnya memecahkan rahasia warisan di Qiyu. Seseorang hanya membutuhkan arah yang benar untuk teka-teki seperti itu dan itu hanya masalah waktu. Seperti yang diduga Fang Yuan sebelumnya, sandi itu adalah resep untuk memurnikan Gu Abadi. Gu Abadi misterius yang mengatur warisan itu menggunakan celah dari bangunan 88 yang sejati, meminjam kekuatan yang akan mengembun menjadi bangunan 88 yang sejati untuk memurnikan Gu Abadi. Selama seseorang mengikuti kata-kata dari frasa rahasia dan memurnikan Gu selangkah demi selangkah, bahkan seorang Master Gu Fana pun dapat memurnikannya dengan sukses. Itu karena penyempurnaan Gu Abadi tidak bergantung pada kekuatan Master Gu Fana, tetapi meminjam kekuatan dari bangunan 88 yang sejati. Namun, mengenai apa Gu Abadi ini, Fang Yuan tidak tahu dan hanya bisa membuat dugaan dari frasa rahasia. Gu Abadi ini kemungkinan besar berasal dari benua tengah. Metode penyempurnaan Gu dipenuhi dengan gaya benua tengah. Ditambah dengan video kehidupanku sebelumnya, warisan ini seharusnya berbentuk rantai dan apa yang aku peroleh kemungkinan hanya sebagian saja. Fang Yuan memperkirakan dalam hatinya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, para dewa Gu benua tengah berencana untuk menggunakan celah ini untuk menembus bangunan 88 yang sejati. Mereka seharusnya telah menemukan beberapa petunjuk sebelumnya tentang warisan ini. Ini tidak aneh. Banyak Master Gu, ketika menetapkan warisan, akan mengaturnya selangkah demi selangkah, dan meninggalkan petunjuk demi petunjuk. Jika yang ditakdirkan memiliki kemampuan yang cukup, mereka dapat mewarisi seluruh warisan. Jika kemampuan mereka tidak setara, mereka hanya dapat menerima sebagian dari manfaatnya. Para dewa abadi benua tengah seharusnya telah memperoleh petunjuk sebelumnya tentang warisan ini dan seharusnya tidak mengetahui bagian akhir dari frasa rahasia tersebut. Jika tidak, mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh dewa abadi. Dan apa yang diperoleh Fang Yuan secara tidak sengaja hanyalah bagian akhir. Tanpa petunjuk sebelumnya, hal itu menjadi sangat tidak dapat dipahami. Jika bukan karena Fang Yuan memiliki informasi tentang gedung 88 yang sejati dan ingatan kehidupan sebelumnya, ia tidak akan mampu memahaminya bahkan jika ia diberi cukup waktu bab 562, alasan menjadi pengecut dan takut mati. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ngomong-ngomong, Dewa Abadi Benua Tengah ini benar-benar menakjubkan, mampu menembus lubang 88 bangunan yang sejati dan juga menggunakan ide seperti itu. Jelas,
Mereka juga merupakan master jalur penyempurnaan. Tidak, untuk mencapai langkah ini, mereka setidaknya harus menjadi Grandmaster di jalur penyempurnaan. Petik 2. Mereka benar-benar meninggalkan Dewa Abadi sebagai warisan. Ini benar-benar harta abadi. Mereka meletakkan petunjuk di lempengan batu abu-abu putih palsu. Kreativitas dan inovasi seperti itu benar-benar menakjubkan. Aku ingin tahu penerus seperti apa yang ingin mereka pilih. Masalah paling penting dari frasa rahasia itu telah terpecahkan, tetapi lebih banyak pertanyaan muncul. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan menjernihkan pikirannya yang tidak teratur. Apapun yang terjadi, warisan ini terkait dengan Gu Abadi. Aku harus mencobanya dengan segenap tenagaku. Sekarang, setidaknya butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk menyiapkan cacing Gu yang relevan. Cahaya di tanah, bersinar hingga ketinggian 100.000 kaki, berenang di langit sejauh 100 li, memuji salju harum plum. Keempat frasa ini mungkin sederhana, tetapi Fang Yuan tidak akan mampu menguraikannya tanpa pencapaian master jalur penyempurnaannya. Berdasarkan pemahaman Fang Yuan saat ini, ia membutuhkan lebih dari 200 cacing Gu untuk meminjam kekuatan bangunan 88 yang sejati dan memurnikan Gu abadi yang misterius. Di antaranya ada 28 cacing Gu peringkat 4 dan peringkat 5. Dan jumlah ini hanya cukup untuk satu kali penggunaan. Fang Yuan, dalam mempersiapkan penyempurnaan Gu, harus membuat setidaknya 3 kali lipat bahan persiapan untuk mencegah kesalahan selama proses penyempurnaan Gu yang dapat menyebabkan kegagalan. Dan jika ia gagal, ia akan membutuhkan cacing Gu cadangan. 16 hari kemudian, di aula, Hei Loulan menunjukkan sikap tiran hitam sepenuhnya, berteriak dengan keras dan melampiaskan kemarahan di dalam hatinya dengan seenaknya. Para tetua yang dimarahi dan bahkan dipukuli oleh Hei Loulan tidak dapat mengangkat kepala mereka dan terdiam karena takut. Sejak Hei Loulan memasuki tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran, emosinya semakin keras. Setelah gedung 88 yang sejati dibuka, perubahan ini meningkat dan emosinya menjadi seperti tong mesiu, memarahi dan memukuli bawahannya dengan alasan sekecil apapun. Sampai hari ini, sudah ada 3 tetua suku Hei yang dipukuli habis-habisan olehnya dan masih terbaring di tempat tidur. Pemimpin suku, bukan kami yang lalai dalam tugas, tetapi ronde ke-78 ini benar-benar terlalu sulit. Hantu penjaga harimau putih emas itu terlalu kuat dan memiliki 30% kekuatan binatang buas itu. Dengan tubuh fana kita, tidak peduli seberapa keras kita mencoba, kita hanya bisa mengganggunya dan tidak punya cara untuk melukainya dengan parah. Selain itu, jika harimau putih emas itu menyerang, Master Gu kita tidak akan mampu melawannya. Hei Pei, kepala para tetua, menunggu Hei Loulan selesai melampiaskan amarahnya, sebelum berbicara dengan hati-hati. Hei Loulan meliriknya dan mengutuk, kata-katamu omong kosong. Hantu harimau putih emas mungkin memiliki kecakapan menyerang yang kuat, tetapi selama kita semua bersatu dan mengabaikan pengorbanan, kita pasti bisa mengalahkannya sebelum batas waktu. Kalian semua takut akan kesulitan, mencoreng reputasi keberanian suku Heiku. Para tetua menciut setelah dimarahi, tidak berani mengatakan apapun. Perkataan Hei Loulan sebenarnya bukan tanpa alasan. Ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan hantu harimau putih kemasan. Jika mereka benar-benar mengabaikan pengorbanan, dan orang-orang bersedia menjadi umpan meriam dan berjuang untuk memberi kesempatan kepada orang lain, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri di bawah cakar hantu harimau putih kemasan, maka serangan suku Hei, meskipun tidak berdaya, akan terakumulasi seiring waktu, dan bisa seperti kawanan semut yang menggigit gajah, akhirnya mengalahkan hantu harimau putih kemasan. Namun kenyataannya adalah ketika hantu harimau putih kemasan menyerang, semua orang takut akan nyawa mereka dan takut untuk maju, menyebabkan kemajuan Hei Loulan di gedung 88 yang sejati terhenti di babak ini, tidak dapat maju lebih jauh. Teriakan Hei Loulan terus bergema di aula. Saat ini, tidak ada yang berani memusuhi tiran hitam yang marah ini yang bahkan tidak mengampuni orang-orang sukunya. Setelah Hei Loulan melampiaskan amarahnya sekali lagi, dia duduk di kursi utama dengan ekspresi muram. Hatinya dipenuhi amarah yang terpendam, terutama saat ia melihat para tetua yang terdiam itu, ia merasa mual. Selain amarah, ia merasa tidak berdaya. Selama kontes Istana Kekaisaran, para tetua suku Hei ini telah bertarung dengan gagah berani dan tidak takut. Namun di tempat ini, mereka khawatir akan keselamatan mereka, kemana perginya keberanian mereka. Sebenarnya, Hei Loulan mengerti. Selama kontes Istana Kekaisaran,
hadiah dan hukuman diberikan secara terbuka, orang-orang bertarung untuk menjadi yang pertama, bersaing untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan, untuk menjadi lebih kuat dan bertahan hidup. Namun, di Gedung 88 yang sejati, hadiah untuk melewati tahapan akan diberikan kepada pemimpin suku yang menyebabkan setiap orang memiliki sedikit insentif untuk maju melalui putaran. Alasan yang paling penting adalah mereka telah memenangkan kontes Istana Kekaisaran dan tidak ada lagi ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka, dan ada juga banyak warisan di luar Istana Suci. Selama mereka selamat dari periode waktu ini, mereka pasti akan memiliki masa depan yang lebih cemerlang ketika mereka keluar dari tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal-hal seperti meninggalkan hidup mereka dan bertindak sebagai umpan meriam untuk membantu orang lain. Semua tetua suku Hei sangat licik. Mempertahankan hidup mereka adalah yang paling penting, dan selain itu, jadi apa jika mereka dimarahi dan dipukuli oleh Hei Loulan? Bahkan jika Hei Loulan melukai mereka dengan parah dan mereka harus berbaring di tempat tidur, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mati. Hei Loulan menyadari pikiran para tetua. Bahkan jika saya seorang ahli peringkat 5, saya tidak dapat mengendalikan keinginan mereka. Begitu tidak ada persatuan, tidak akan mudah untuk memimpin bahkan jika suku itu lebih kuat. Lupakan saja, Hei Loulan mendesah dalam hati dan berkata, kalau begitu, aku hanya bisa membuka bangunan 88 yang sejati dan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menerobos putaran. Meminta bantuan dari luar memerlukan token tamu. Namun saat ini, selain suku Hei, ada juga suku Huang Jin lainnya seperti suku Yelui, suku Ma, dan seterusnya di tanah terberkati Istana Kekaisaran. Orang bisa membayangkan bahwa begitu Hei Loulan membuka bangunan 88 yang sejati untuk mereka, orang-orang ini pasti akan menyerbu maju dengan gila-gilaan. Dengan ini, mereka bisa menjadi umpan meriam. Setelah mendengar kata-kata Hei Loulan, para tetua saling bertukar komunikasi terselubung melalui tatapan mereka. Metode ini memungkinkan mereka untuk menjauh dari posisi garda depan, tetapi mereka agak enggan. Tetua pertama Hei Pei melangkah maju, pemimpin suku. Ini adalah metode yang cerdas, tetapi kita harus tetap waspada. Orang-orang ini mungkin memiliki garis keturunan leluhur lama yang mengalir melalui mereka, tetapi mereka bukan dari suku Hei kita. Ketika mereka melewati putaran dan mendapatkan manfaatnya, saya khawatir mereka tidak akan menyerahkan apapun. Benar sekali, Tuan. Tetua Hei Kiseng juga menambahkan, suku Hei kami memeras otak dan mengalami kesulitan besar sebelum kami mampu muncul sebagai pemenang dalam kontes Istana Kekaisaran kali ini. Bangunan 88 yang sejati ini milik kami, mengapa kami harus membaginya dengan orang luar? Ada preseden tindakan seperti itu, tetapi ketika melihat sejarah, mereka semua adalah suku lemah yang menang karena kebetulan dan tidak memiliki kemampuan untuk melewati tahapan, jadi mereka tidak punya pilihan selain memobilisasi suku Huang Jin lainnya. Suku Hei kami kuat dan memiliki banyak ahli yang kompeten, bagaimana kami bisa mencari bantuan orang lain? Hei Loulan mengangkat alisnya, karena pasukan kita kuat, mengapa kita tidak mampu menantang bahkan satu hantu harimau putih kemasan? Kalian sekelompok sampah anjing, hanya menghargai hidup kalian dengan sepenuh hati, tetapi ketika aku ingin membawa orang luar untuk mempertaruhkan hidup mereka bagi kita, kalian takut mereka mengambil keuntungan. Apakah kalian pikir ada hal yang baik seperti itu di dunia ini? Berbeda dari para tetua ini, Hei Loulan sudah merasa sangat cemas. Dia adalah pemilik fisik bela diri sejati kekuatan besar dan harus mendapatkan Gu Abadi jalur kekuatan untuk maju ke Gu Abadi. Hanya dengan menjadi abadi, dia dapat meringankan ancaman terhadap hidupnya ini. Namun, apakah gedung 88 yang sejati memiliki Gu Abadi jalur kekuatan atau di lantai mana Gu Abadi jalur kekuatan berada, keduanya tidak diketahui. Karena itu, dia dengan sepenuh hati ingin melanggar konvensi dan membawa situasi di mana suku Huang Jin bekerja sama untuk melewati babak. Setiap babak yang dia lalui akan memungkinkan pemilik token bersamanya untuk maju dan membuatnya lebih mudah untuk terus maju. Meskipun mereka dikalahkan berulang kali di babak ini, Hei Loulan menganggapnya sebagai kesempatan yang baik. Dia mengambil kesempatan untuk menciptakan kesulitan dan berteriak sekali lagi. Teriakannya yang marah bergema di aula, menyebabkan telinga semua orang mendengar dengungan. Karena kekuatan Hei Loulan dan reputasinya yang mengerikan, para tetua hanya bisa memilih untuk berkompromi.
Tetua pertama Hei Pei berkata dengan khawatir, membuka gedung 88 yang sejati untuk orang lain seperti membiarkan masuknya arus deras, begitu momentumnya meningkat, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar. Saya sarankan kita menetapkan beberapa batasan. Raja Serigala Chang San Yin adalah pelajaran yang ada di hadapan kita. Kata-kata ini segera menyebabkan keributan hebat di antara para tetua. Seseorang berkata dengan nada getir, benar, Raja Serigala benar-benar penjahat, dia memonopoli keuntungan untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia sedang berkultivasi secara tertutup, mungkin menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Seseorang mengejek dengan nada meremehkan, gedung 88 yang sejati milik suku Hei. Kami mengizinkannya berpartisipasi untuk menyelesaikan ronde ini karena kami sangat menghormatinya. Namun, dia membalas kami seperti ini, pahlawan dataran utara yang menyebalkan, dia hanyalah pencuri yang tidak tahu terima kasih. Seseorang berkata dengan tatapan dingin dan muram, menurutku, saat kita membuka gedung 88 yang sejati kali ini, kita seharusnya tidak membawa Chang San Yin masuk. Ini akan memberinya pelajaran. Hei Loulan mendengus dingin, dia tentu saja sangat tidak puas dengan perilaku Fang Yuan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah mengambil tindakan. Namun, Chang San Yin bukanlah karakter yang buruk, posisinya dalam pertempuran yang menentukan dalam kontes istana kekaisaran masih terukir dalam di benak Hei Loulan. Jika dia berkata dia tidak takut, dia pasti berbohong. Namun, secara terbuka mengecualikan Chang San Yin juga tidak pantas. Itu bukan hanya menunjukkan pikiran yang sempit, jika Raja Serigala tersinggung, bahkan jika Chang San Yin tidak bergerak, dia masih memiliki kelompok Serigala Biru. Penatua pertama Hei Pei, karena kamu menyebutkan ini, maka mari kita dengarkan. Hei Loulan berbicara. Hei Pei sedikit tersenyum dan berkata dengan percaya diri, tidak ada masalah dalam membuka gedung 88 yang sejati keluar mulai besok. Namun sebelum memasuki gedung, tidak peduli siapapun itu, mereka harus membayar biaya. Hanya akan ada kuota 800 peserta setiap hari dan biaya masuk akan meningkat sesuai dengan urutan peserta. Pada saat yang sama, mereka harus menggunakan sumpah racun Gu dan setuju untuk memberikan 50% dari semua keuntungan mereka kepada suku Hei. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, adapun orang luar yang ingin memasuki menara, mereka harus membayar harga tinggi untuk membeli token tamu kita. Setiap tetua yang hadir di tempat kejadian langsung menatap dengan pandangan cerah saat mereka memuji saran ini. Hei Loulan mengamati tempat kejadian sekali sebelum bersandar di kursinya, perlahan menutup matanya, baiklah. Masalah ini akan dilakukan seperti yang Hei Pei katakan. Hei Pei sangat gembira, pemimpin suku yang terhormat itu bijaksana dan berkuasa. Terima kasih pemimpin suku yang terhormat atas penghargaan Anda. Berita tentang dibukanya gedung 88 yang sejati keluar menyebar dan segera menyebabkan sensasi besar di Istana Suci. Banyak orang bergegas ke tempat pendaftaran, satu pihak mengutuk anggota suku Hei karena kekejaman mereka dalam meminta biaya yang sangat tinggi. Sementara pihak lain membayar dengan murah hati dan bahkan bertarung dengan orang lain untuk mendapatkan kuota masuk. Fang Yuan memperhatikan dengan acuh tak acuh, tetapi dia senang dalam hati. Saat ini, mewarisi warisan di Qiyu adalah prioritas utama baginya. Bahkan jika Hei Loulan mengambil inisiatif untuk mengundangnya, dia tidak akan terlalu bersedia. Sementara yang lain memusatkan perhatian mereka pada gedung 88 yang sejati sekarang, ini adalah waktu yang tepat baginya untuk bergerak maju demi warisan bab 563, sifat 3 warisan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Langit malam di tanah yang diberkati istana kekaisaran diselimuti cahaya keperakan, seperti sutra atau kabut, cahaya itu menyinari daratan seperti tabir yang luas. Sekelompok serigala biru berlari bebas di langit, mengejar burung di udara atau berburu binatang di tanah. Mereka tidak berburu untuk makanan, mereka hanya sekadar bersantai. Fang Yuan berdiri di atas di Qiyu, perlahan membuka matanya. Akhir-akhir ini, dia tidak hanya mempersiapkan penyempurnaan Gu, dia bahkan memperluas kelompok serigalanya. Bukan hanya kelompok serigala biru, serigala biasa yang berbasis di daratan, termasuk serigala punggung penyu, serigala air, serigala malam, jumlahnya telah mencapai 200.000. Kelompok serigala sebelumnya telah menyebar dalam radius 100 li. Itu bisa menjadi metode pencegahan yang bagus. Selain itu, kelompok serigala biru di langit telah menjadi simbol Raja Serigala,
sebagian besar Master Gu akan mengerti bahwa Chang San Yin sedang berburu di sini ketika mereka melihat serigala, jadi mereka akan memilih untuk mengambil jalan memutar. Jika mereka tidak memutar arah, itu berarti mereka punya niat jahat. Begitu para Master Gu ini ditemukan oleh serigala, mereka akan diserang oleh serigala. Tentu saja, ada orang-orang tak bersalah yang masuk secara tidak sengaja, tetapi Fang Yuan tidak peduli dengan mereka, itu adalah nasib buruk mereka jika mereka dibunuh oleh serigala. Fang Yuan mengalihkan pandangannya ke arah Istana Suci, meskipun dia jauh, dia bisa melihat aurora yang menyilaukan di langit. Istana Suci itu bersinar terang sekali lagi, itu adalah pemandangan yang indah, dan juga tanda bahwa gedung 88 yang sejati akan mewujudkan lantai kedua. Ini memiliki arti lain dalam kasus Fang Yuan. Menara-menara itu tenggelam dan Gu liar yang tak terhitung jumlahnya dikorbankan untuk menjadi kekuatan mistis yang membentuk rumah Gu abadi. Aurora ini adalah akumulasi dari kekuatan tersebut, dan telah mencapai perubahan kualitatif. Untuk membuka warisan di Qiyu, Fang Yuan perlu meminjam kekuatan-kekuatan mistis ini, dan membuatnya mengalir mundur. Untuk melewati tahapan-tahapan itu, Hei Loulan sengaja membuka gedung 88 yang sejati untuk umum, membuat semua orang bersemangat dan semua Master Gu merasa terharu. Begitu berita itu menyebar, semua Master Gu di luar Istana Suci datang dan berkumpul di sini. Perhatian semua orang kini tertuju pada gedung 88 yang sejati. Ini adalah waktu yang tepat bagiku untuk membuka warisan. Tatapan Fang Yuan bersinar saat dia tersenyum, tanpa ragu, dia menyerang. Jalan, dia menepuk perutnya, dan 36 cacing Gu terbang keluar dari lubangnya. Gu ini bentuknya aneh, tubuh mereka kecil dan berukuran setengah dari kuku jari, mereka seperti bintang berujung 5, memancarkan cahaya putih susu. Ini adalah Gu cahaya kecil peringkat 1, Gu tipe bantuan jalur cahaya yang sangat terkenal. Sesuai keinginan Fang Yuan, Gu cahaya kecil ini terbang ke gua di Qiyu. Seketika, kegelapan di gua terangkat. Fang Yuan memanggil 13 Gu pagar cahaya lainnya. Gu ini adalah peringkat 3, juga dari jalur cahaya. Setelah diaktifkan, mereka dapat berubah menjadi pagar dan menahan target. Gu pagar cahaya terbang ke gua dan bercampur dengan Gu cahaya kecil, tetapi tidak ada perubahan. Fang Yuan tersenyum ringan, dia melambaikan tangannya dan 3 Gu jalur cahaya peringkat 5 keluar. Ketiga Gu ini adalah Gu kilatan petir yang meningkatkan kecepatan, Gu cahaya musim semi tak terbatas yang menyembuhkan, serta Gu percikan api surga tipe serangan. Gu kilatan petir memancarkan cahaya biru, bersinar seperti kilat saat terbang ke gua. Di Qiyu yang tidak bergerak akhirnya mengalami beberapa perubahan. Seolah-olah mekanisme telah dibuka, tanah dan tanah di sekitar di Qiyu mulai mengembang dan terhubung. Petir biru menghancurkan Gu cahaya kecil dari sebelumnya, dan menjadi cahaya biru muda, yang memiliki aura yang sangat kuat. Namun pada saat yang sama, pagar cahaya Gu terhubung satu sama lain dan membentuk pagar cahaya yang menahan petir biru. Cahaya biru hendak keluar, tetapi pada saat ini cahaya musim semi yang tak terbatas terbang masuk dan memancarkan aurora hijau giok yang tak terbatas, lembut seperti air, menekan cahaya biru dan membentuk jalan buntu. Akhirnya, percikan surga yang menyala-nyala terbang masuk dan berubah menjadi cahaya merah terang, menembus aura hijau dan cahaya biru, masuk lebih dalam ke dalam gua. Dengan beberapa suara keras, pintu masuk gua perlahan tertutup. Di bagian dalam tanah, 3 cahaya bercampur bersama, terlibat dalam transformasi misterius yang tidak dapat dijelaskan oleh Fang Yuan. Fang Yuan melihat ini dan hatinya tenang, dia tahu bahwa dia benar. Ini adalah bagian, cahaya di dalam tanah, dari kutipan tersebut. Meskipun dia 80% yakin, dia khawatir tentang kesalahan. Bagaimanapun, dia hanya memiliki separuh terakhir dari petunjuk warisan itu, separuh pertama dipegang oleh para dewa Gu benua tengah. Namun, separuh terakhir ini menggambarkan metode untuk membuka warisan ini. Fang Yuan menggunakan fondasinya sebagai ahli penyempurnaan, dan bersama dengan informasi dari 88 True Yang Building, dia dengan paksa menafsirkan kode ini dan memperoleh kesempatan untuk merebut warisan itu di tengah jalan. Sekitar 1 jam kemudian, suara-suara dari bawah tanah menjadi lebih pelan. Namun tanah menjadi lebih panas, meskipun Fang Yuan mengenakan sepatu kulit rusa dataran utara, ia tidak dapat mengisolasi panas ini. Lubang di tanah perlahan terbuka, karena cahaya telah hilang, meninggalkan kegelapan murni di dalamnya. Fang Yuan melihat ini dan ia menjadi gembira. Setelah cahaya di
Tanah, itu adalah, bersinar hingga 100.000 kaki tinggi. Jika ditafsirkan secara harfiah, itu akan menjadi kesalahan besar. Kutipan ini adalah sebuah ujian, untuk menguji kemampuan penyempurnaan dari Master Gu. Kutipan itu mengenai jalur penyempurnaan, bersinar hingga 100.000 kaki tinggi, bukan hanya deskripsi pemandangan, tetapi juga menggambarkan langkah-langkah untuk proses penyempurnaan. Fang Yuan tidak bingung atau khawatir, ia melemparkan 2 gu duri belakang bersinar peringkat 5 defensif, 3 gu pengamatan tinggi tipe investigasi, 1 gu panah menusuk jantung 10.000 tipe serangan, dan gu api 9 kaki tipe bantuan. Hanya untuk melihat bahwa di dalam gua, asap abu-abu kuning bergemuruh tetapi tidak keluar. Suara kicauan burung atau anak panah yang berterbangan, suara jeritan yang menembus udara terdengar dari dalam asap. Adegan ini berlangsung selama 7 menit, hingga kegelapan kembali lagi. Tanah tertutup lagi, saat gua itu menghilang. Kali ini, Di Qiu tidak lagi mengeluarkan panas, tetapi udara dingin malah merembes, menyebabkan kaki Fang Yuan menjadi kaku karena kedinginan. Fang Yuan menghela napas, mengalihkan pandangannya ke arah Istana Suci. Jika tebakanku benar, Istana Suci akan menjadi kacau sekarang. Pada saat ini, di Istana Suci, di aula samping, pintu rahasia yang disembunyikan oleh pepohonan terbuka. Seorang pria tua dengan rambut seputih salju berjalan keluar bersama seorang Gu Master setengah baya. Tuan tua, harap berhati-hati. Tetua pertama Hei Pei membawa Tai Bai Yun Seng keluar dari pintu rahasia dan menepuk dadanya. Jangan khawatir, denganku di sini, kamu pasti punya tanda tamu. Tai Bai Yun Seng tertawa, karena tetua Hei Pei membuat janji, aku yakin itu akan berhasil. Tentu saja aku yakin, kamu tidak perlu mengantarku pergi, selamat tinggal. Selamat tinggal, tetua pertama Hei Pei meletakkan tinjunya di dadanya sambil membungkuk, melihat Tai Bai Yun Seng berbalik di tikungan dan menghilang dari pandangannya di balik pepohonan. Daya tarik warisan yang mulia abadi benar-benar besar, tak disangka bahkan Tai Bai Yun Seng datang untuk menyuapku. Hei Pei mendesah. Sejak Hei Loulan membuka gedung 88 yang sejati, tetua Hei Pei yang bertanggung jawab atas masalah ini menjadi sangat populer. Setiap hari, segala macam orang datang mengunjunginya secara diam-diam, beberapa menggunakan hubungan mereka sementara yang lain membicarakan dan mencoba mendapatkan persahabatan, ada orang yang menyuapnya dan orang yang mencoba menarik perhatiannya secara seksual. Namun, kunjungan Tai Bai Yun Seng mengejutkan Hei Pei. Tai Bai Yun Seng memiliki reputasi yang sangat besar, dia adalah tabib nomor 1 di dataran utara, dia menyelamatkan banyak orang dan merupakan orang yang sangat saleh dengan karakter yang hebat, pengaruhnya sangat besar. Hei Pei tidak menyangka Tai Bai Yun Seng akan menyuapnya dari semua orang. Pada akhirnya, Tuan Tua Tai Bai tetaplah manusia biasa. Token tamu hanya ada sedikit, jika itu aku juga tidak akan bisa menolaknya. Hei Pei tertawa, mengangkat kepalanya tanpa sadar ke arah puncak Istana Suci. Di sana, aurora cahaya yang menyilaukan telah mengembun menjadi kabut tebal. Di dalam kabut tebal, lapisan kedua dari bangunan 88 yang sejati sudah terlihat. Dalam waktu singkat, lapisan kedua akan terwujud. Tidak jauh dari sana, Tai Bai Yun Seng mengangkat kepalanya dan melihat. Aurora warna-warni bersinar di rambut putihnya dan wajahnya yang keriput. Tai Bai Yun Seng linglung, sebuah peristiwa yang jauh di dalam ingatannya muncul kembali. Hari itu, matahari terbenam cerah seperti api, menyala di langit. Ini adalah Tai Bai Yun Seng yang berusia 14 tahun, yang baru saja bertemu dengan pengemis tua yang mengubah hidupnya selamanya. Anak muda, kau memberiku semangkuk air, kau menyelamatkan hidup pengemis tua ini. Apa yang kau inginkan, katakan saja, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi keinginanmu. Pengemis tua itu memiliki rambut ungu merah yang acak-acakan, kadang-kadang dia sedikit gila, kadang-kadang tidak sadar. Namun ketika dia sadar, tatapannya sedalam lautan, dia memancarkan watak yang dapat terukir dalam ingatan seseorang. Aku ingin menjadi seorang Gu Master, kata Tai Bai Yun Seng muda. Kau ingin menjadi Gu Master seperti apa? Hehehe, aku memiliki 3 warisan lengkap. Yang pertama dapat membuatmu mandi dalam api dan menginjak api, melampaui manusia biasa. Yang kedua dapat membuatmu mengendalikan angin dan udara, menjelajahi dunia dengan bebas. Yang ketiga dapat melampaui hidup dan mati, memungkinkanmu untuk membantu orang-orang di dunia. Pengemis tua itu tertawa dan gigi kuningnya yang busuk terlihat.
Tai Bai Yun Seng muda mengerutkan kening dan memikirkannya, sebelum memilih warisan ketiga. Saat dia tersadar dari linglungnya, kembali dari perjalanan ke jalur kenangannya, Tai Bai Yun Seng tertawa getir, bergumam, pada akhirnya, aku adalah orang yang takut mati. Ketika dia masih muda, dia tidak memiliki perasaan seperti itu. Pada kenyataannya, dia menjadi acuh tak acuh setelah menyaksikan banyak situasi kematian. Ketika Tai Bai Yun Seng menjadi tua, tubuhnya yang sehat perlahan menjadi lemah dan rapuh, dia mulai mengenang masa-masa mudanya. Seringkali, pikiran orang berubah seiring keadaan mereka. Di bumi, seseorang tidak dapat melampaui batas hidup dan mati, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Tapi di sini, selama masih ada secercah harapan, mereka akan berjuang dan berjuang. Baru ketika ia dihadapkan dengan situasi seperti itu, ketika Tai Bai Yun Seng semakin dekat dengan kematian, ia menyadari kengerian yang hebat ini. Karena itu, ia diam-diam mengamati dan menunggu beberapa ronde, sebelum memahami situasi dengan jelas, memutuskan untuk berpartisipasi dalam kontes Istana Kekaisaran ini dan memasuki Tanah Suci Istana Kekaisaran. Jika aku bisa mendapatkan Gu umur panjang dari Gedung 88 yang sejati, aku akan bisa meningkatkan umur panjangku. Meskipun Gu umur panjang sulit ditemukan, dan bahkan lebih sulit lagi untuk dibeli atau dijual, aku yakin ada beberapa di dalam Gedung 88 yang sejati. Jika pada akhirnya, aku tidak bisa mendapatkan Gu umur panjang, aku hanya bisa mencoba untuk naik ke alam Gu abadi. Tai Bai Yun Seng mengevaluasi dalam hatinya. Warisan yang diberikan pengemis tua itu luar biasa, itu adalah warisan utuh yang memungkinkan seseorang untuk berkultivasi hingga ke alam Gu abadi peringkat 6. Warisan itu menyatakan dengan sangat jelas metode bagi seorang manusia untuk naik ke alam Gu abadi. Dengan demikian, Tai Bai Yun Seng sangat jelas tentang risiko yang harus diambilnya untuk mencapai alam Gu abadi. Untuk maju ke alam Gu immortal, seseorang perlu mengumpulkan dan memadukan unsur langit, bumi, dan manusia. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak mencukupi, mereka akan mati dan jiwa mereka akan lenyap. Jika dia tidak putus asa, Tai Bai Yun Seng tidak ingin naik ke alam Gu immortal. Itu karena meskipun dia naik ke alam Gu immortal, itu tidak dapat meningkatkan rentang hidupnya. Namun dalam warisan Tai Bai Yun Seng, masih ada harapan yang tersisa baginya. Namun harapan ini sangat sulit diperoleh, dia harus berhasil maju ke alam Gu immortal agar ada kemungkinan. Tahun-tahun ini, Tai Bai Yun Seng telah mencari Gu rentang hidup, tetapi Gu rentang hidup diciptakan dari langit dan bumi. Mereka tidak dapat ditemukan dengan mudah dan sulit ditangkap. Tai Bai Yun Seng tidak membuat kemajuan. Seharusnya ada Gu rentang hidup di dalam Gedung 88 yang sejati. Aku pasti dapat menemukan Gu rentang hidup di sana. Tai Bai Yun Seng menatap sosok Gedung 88 yang sejati sambil bersorak untuk dirinya sendiri secara diam-diam. Namun saat berikutnya, pupil matanya melebar saat dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Bab 564, Arus balik kekuatan surgawi mengguncang Istana Suci. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Seluruh Istana Suci menjadi terkejut dan takut. Setelah beberapa saat, keributan besar tiba-tiba muncul. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa Aurora menyusut? Sebuah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di depan mata semua orang. Lantai kedua yang secara bertahap mengembun menjadi bentuk perlahan-lahan menjadi lebih redup. Sejumlah besar aurora tebal berkurang dan menjadi lebih terang dengan kecepatan yang terlihat. Apa yang terjadi? Alis Hei Loulan berkerut menjadi simpul saat dia meraih kerah tetua Hei Pei dengan lengannya yang tebal dan menariknya ke arahnya. Ekspresinya berubah dan matanya terbuka dengan marah saat dia berteriak, selidiki. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hei Loulan memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim, fisik bela diri sejati yang berkekuatan besar. Hanya dengan menjadi abadi, dia bisa menghindari tekanan kematian. Namun, agar 10 fisik ekstrim menjadi abadi, mereka membutuhkan bantuan Gu abadi yang relevan. Hei Loulan menaruh harapannya pada 88 True Yang Building untuk menemukan kunci untuk menjadi abadi, jalur kekuatan immortal Gu, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan kecelakaan terjadi pada 88 True Yang Building. Tubuh Elder Hei Pei menggigil ketakutan. Hei Loulan memintanya untuk menyelidiki detailnya, tetapi dia hanya manusia biasa, bagaimana dia bisa menyelidikinya? Apa yang bisa dia selidiki? Dengan nada terisak, dia menjawab, ini, bawahan ini tidak tahu,
tidak ada kejadian seperti ini terjadi dalam catatan sejarah. Semakin terang, semakin terang. Seseorang berteriak sambil menunjuk 88 True Yang Building. Aurora semakin mengecil, dan cahaya tebal semakin redup. Banyak Go Master mendongak dengan linglung, kepanikan dengan cepat menyebar kemana-mana. Apakah 88 True Yang Building rusak? Ini adalah sesuatu yang diatur secara pribadi oleh leluhur tua immortal venerable kita. Mungkinkah 88 True Yang Building juga tidak dapat bersaing dengan aliran sungai waktu? Beberapa orang memiliki ekspresi pucat sementara lebih banyak lagi yang menutupi kepala mereka, tatapan mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mereka dalam kekacauan. Dari kejauhan, Fang Yuan menatap dengan tatapan menakutkan dan senyum dingin di wajahnya. Meskipun dia jauh, teriakan panik di Istana Suci masih terdengar di telinganya. Pelaku di balik teror ini melirik Istana Suci sebelum melihat ke bawah ke gua di Qiyu di bawah. Tatapannya bersinar dengan cahaya aneh saat dia memuji, menakjubkan, sungguh menakjubkan. Fang Yuan awalnya memperkirakan bahwa paling banyak hanya 10% yang akan diserap, tetapi dia tidak pernah berpikir ketika dia mengaktifkan mekanismenya, aliran balik kekuatan surgawi akan melampaui perkiraannya. Berdasarkan hal ini saja, Fang Yuan dapat mengatakan bahwa pemahaman Gu Immortal ini tentang bangunan 88 yang sejati sama sekali tidak di bawahnya. Siapa Gu Immortal misterius ini? Identitas apa yang mereka miliki? Aku mengalami pertemuan yang tidak disengaja, keuntungan dari kelahiran kembali dan juga informasi langsung dari roh tanah Langya. Tetapi bagaimana dia bisa memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang bangunan 88 yang sejati? Saat ini, gua itu dipenuhi dengan cahaya hingga ke titik meluap, tetapi tertahan dengan kuat oleh lapisan cahaya hitam di pintu masuk. Aurora melonjak bebas, cahaya intens yang terbentuk di dalamnya menjadi semakin kuat. Retak, retakan mulai muncul di lantai pertama bangunan 88 yang sejati. Hei Pei dan para tetua lainnya menjadi pucat saat mereka melihat pemandangan ini dengan linglung. Adapun para Master Gu lainnya di lantai bawah Istana Suci, banyak yang sudah berlutut di tanah, bersujud tanpa henti. Beberapa berteriak, beberapa menangis dan beberapa memohon. Jangan pingsan, jangan pingsan. Leluhur tua, kesalahan apa yang telah kami lakukan, mengapa Anda menghukum kami seperti ini? Kami mohon leluhur tua untuk menunjukkan belas kasihan, mohon berikan kesempatan lagi kepada kami keturunan yang tidak berbakti. Semua suara ini memasuki telinga Hei Loulan saat dia menatap lantai pertama gedung 88 yang sejati dengan kaku. Retakan terus menyebar di lantai pertama. Bahkan jika Hei Loulan adalah seorang Master Gu peringkat 5 dengan fisik yang ekstrim, keberadaan di puncak manusia, saat ini dia merasa bingung, tidak berdaya, ragu-ragu dan lemah. Tidak, ini tidak bisa terus berlanjut. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Hei Loulan berteriak dengan marah, ekspresinya jahat dan tatapannya dipenuhi dengan amarah yang membara. Aku belum membalaskan dendam ibu. Dendamku, Gu abadi jalur kekuatanku. Dia berteriak dalam hatinya, gemuruh. Suara lembut terdengar, tetapi bumi bergetar. Lantai pertama gedung 88 yang sejati, yang sepenuhnya terkondensasi, runtuh sepenuhnya dan berubah kembali menjadi cahaya aurora yang bebas. Cahaya itu seperti banjir yang telah merusak bendungan saat menyembur keluar dan menyebar dengan cepat, hanya dalam beberapa tarikan napas, ia menyelimuti seluruh istana suci dan mewarnai cakrawala. Puff, tatapan Hei Loulan kehilangan fokusnya saat sesak napas memenuhi perutnya, ia tanpa sadar menyemburkan darah yang mandek yang mengalir terbalik ke tenggorokannya. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini. Kembalilah sekarang juga, kembalilah. Dia membuka telapak tangannya dan mencoba meraih aurora itu. Dan seolah-olah itu menanggapi usahanya, aurora yang memancar keluar perlahan-lahan berkurang dan cahaya di sekitarnya juga mulai jatuh kembali. Tatapan Hei Loulan berkelebat, secercah harapan baru saja menyala dalam dirinya, tetapi benar-benar hilang pada saat berikutnya. Cahaya aurora mungkin telah berkumpul kembali, tetapi tidak mengembun kembali ke gambaran lantai pertama. Cahaya terus berkurang seolah-olah seekor binatang raksasa tak berwujud sedang menelannya. Tidak, jangan, jauh di sana. Tai Bai Yun Seng bergumam, ekspresinya menjadi tanpa semangat. Apakah surga menginginkan suku Hei ku mati? Tetua pertama Hei Pei mencengkeram rambutnya. Sebuah masalah terjadi di gedung 88 yang sejati di tangan suku Hei. Ini berarti suku Hei benar-benar tamat. Kekuatan super lain dan suku Huang Jin tidak akan membiarkan mereka pergi.
Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bangunan 88 yang sejati sebenarnya, Ye Lui sang memegang dadanya karena takut. Di dekat jantungnya terdapat gua abadi jalur api yang dipinjamkan oleh tetua tertinggi suku Ye Lui Lai, sebelum kontes istana kekaisaran. Saat ini, gua abadi jalur api ini bergetar tanpa henti. Hampir pada saat yang sama, ekspresi Fang Yuan juga sedikit berubah. Di lubangnya, Spring Autumn Cicada memperlihatkan tubuh aslinya, bergetar terus-menerus dan memancarkan aura gua abadi, menyebabkan lubang peringkat 5-nya berderit karena tekanan. Ini adalah resonansi Dao Agung di surga dan bumi. Fang Yuan sangat menyadari hal ini. Manusia adalah roh semua makhluk hidup, Gu adalah esensi surga dan bumi, wadah Dao Agung. Jika Gu Fana dikatakan hanya memegang sebagian kecil hukum surga dan bumi, maka Gu Abadi akan memegang sudut Dao Agung, bagian utuh dari aturan surga dan bumi. Karena itu, hanya ada satu Gu Abadi dari jenisnya. Setiap kali Gu Abadi lahir, Gu Abadi lain di sekitarnya akan gemetar dan merespons. Semakin dekat hubungan atau pertentangan hukum di dalam tubuh cacing Gu, semakin kuat resonansi di antara mereka, dan semakin besar tingkat gemetar mereka. Dari tingkat gemetar Spring Autumn Cicada, Gu Abadi yang akan lahir ini bukan dari jalur waktu. Fang Yuan memperkirakan, tetapi tatapannya menatap gua dengan saksama tanpa sedikit pun kelalaian. Di dalam gua, aurora dari 88 True yang building terus-menerus diserap sebelum memudar saat memelihara cahaya yang kuat di dalamnya. Cahaya yang kuat ini semakin berkembang, selaput hitam di pintu masuk mulai menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya. Baiklah, jika aku tidak bergerak sekarang, selaput hitam itu akan pecah dan aurora akan melesat ke langit dan menyingkapkanku. Itu masih masalah kecil jika Hei Loulan dan yang lainnya adalah orang-orang yang menemukanku, tetapi jika itu membangkitkan keinginan hibernasi 88 True yang building, maka hanya butuh satu pikiran dari keinginan Immortal Venerable untuk mengubahku menjadi abu. Fang Yuan telah menahan dorongan untuk bergerak beberapa kali sebelumnya, dan sekarang waktunya sudah tepat, dia bergerak, melemparkan sejumlah besar cacinggu. Cacinggu dari peringkat 1 hingga peringkat 5 dari semua jalur berhamburan seperti hujan. Situasi ini tampak tidak teratur dan rumit, tetapi sebenarnya memiliki kedalaman khusus. Cacinggu tidak hanya terbagi menjadi kelompok-kelompok terpisah, mereka bahkan memiliki jarak tertentu satu sama lain, sampai-sampai beberapa cacinggu jatuh sedikit lebih lambat sementara beberapa jatuh lebih cepat. Ini adalah teknik penyempurnaan Gu tingkat tinggi yang disebut sprinkler. Master Gu dengan bakat dan kecakapan alami dapat menguasai jalur perbudakan dan keterampilan terbang. Namun, bahkan Master Gu dengan bakat alami yang lebih tinggi memerlukan ribuan kali percobaan sebelum mereka dapat menunjukkan penggunaan teknik penyiram yang layak. Pencapaian Fang Yuan dalam teknik ini melampaui level kinerja yang layak, dan cukup untuk membuat master jalur penyempurnaan lainnya berseru kaget. Setelah cacinggu menabur, aurora perlahan berubah warna menjadi air biru atau langit, sebelum menjadi tenang. Dalam cahaya biru, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti burung dan berenang seperti ikan. Bintik-bintik cahaya putih kadang-kadang berkumpul menjadi tumpukan dan dari waktu ke waktu berhamburan seperti bintang. Hanya meliriknya sejenak menyebabkan Fang Yuan merasa pusing. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Istana Suci. Keributan di Istana Suci telah berkurang. Setelah cahaya aurora yang menyelimuti Istana Suci berkurang sekitar setengahnya, kecepatan pengurangannya melambat. Melihat tidak ada yang memperhatikan di sini dan kelompok serigala yang tersebar juga tidak mengirimkan sinyal pertempuran apapun, Fang Yuan menghela napas lega dalam hati. Semuanya berjalan lancar, sekarang ini seharusnya menjadi langkah terakhir. Dia sangat berhati-hati dan bahkan tidak memiliki sedikit pun niat untuk menjadi sombong, sebaliknya dia bahkan lebih waspada. Baik itu sejarah dunia ini atau di bumi, berapa banyak kasus orang yang gagal di rintangan terakhir. Selain itu, langkah terakhir ini akan menciptakan keributan besar dan merupakan langkah di mana masalah kemungkinan besar akan muncul. Fang Yuan sedikit menjentikkan pergelangan tangannya dan seekor Gu kentut Baoyang telah dipegangnya dengan ringan terbang ke dalam gua. Seketika aroma aneh menyebar keluar dari gua. Aroma yang aneh itu terbang bahkan tanpa angin, segera menyebar. Berhenti, sudah berhenti. Setelah beberapa saat terkejut dan takut, para Master Gu di Istana Suci menjadi liar karena kegembiraan. Tuan, aurora telah berhenti berkurang dan mulai meningkat perlahan lagi. Seorang tetua suku Hei berteriak dengan gembira, dan ditendang oleh Hei Loulan.
Saya bisa melihatnya. Hei Loulan menendang tetua itu ke tanah, tatapannya kejam tetapi suara yang dalam tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Namun, hatinya sangat gugup. Pengurangan aurora gedung 88 yang sejati dan bahkan runtuhnya lantai belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Pikiran Hei Loulan dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak tahu mengapa ada masalah, itu membuatnya sangat khawatir. Yang membuat Hei Loulan semakin tidak berdaya dan marah adalah bahwa bangunan 88 yang sejati adalah hasil kerja seorang yang mulia abadi. Bahkan jika aku tahu di mana letak masalahnya, aku mungkin tidak akan mampu menyelesaikannya hanya dengan kemampuanku. Jika dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh Fang Yuan seorang diri, maka dia mungkin akan mempertaruhkan nyawanya dan merobek segel yang dipasang padanya oleh Gu Abadi Batas Kegelapan, untuk mempertaruhkan nyawanya melawan Fang Yuan bab 565, setiap orang punya niat masing-masing. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Perubahan mengejutkan gedung 88 yang sejati merupakan pengalaman traumatis bagi setiap orang di Istana Suci, banyak orang khawatir, takut, dan tak berdaya. Untungnya, situasi menjadi stabil tidak lama setelah lantai pertama gedung 88 yang sejati runtuh. Aurora tidak lagi berkurang dan malah mulai meningkat lagi. Mungkin karena terprovokasi, kecepatan peningkatan aurora ini agak lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, aurora setebal air mengembun kembali ke lantai pertama gedung 88 yang sejati. Setelah terbentuk sepenuhnya, Hei Loulan dan yang lainnya segera memasukinya dengan cemas. Perjalanan mereka ke gedung 88 yang sejati berjalan lancar. Hal ini membuat Hei Loulan sangat lega dan dia perlahan-lahan menjadi tenang. Gedung 88 yang sejati sangat penting baginya, dia harus menjadi Dewa Gu untuk membalaskan dendam ibunya. Sebagai pemilik salah satu dari 10 fisik ekstrim, fisik bela diri sejati kekuatan hebat, satu-satunya harapannya untuk menjadi abadi adalah dengan memperoleh jalur kekuatan Gu abadi dari gedung 88 yang sejati. Hal ini digambarkan dalam kurang dari lebih besar dari agar manusia dapat hidup, tidak apa-apa jika mereka tidak memiliki kekuatan atau bahkan kebijaksanaan, tetapi mereka tidak boleh kehilangan harapan. Hei Loulan mendapatkan kembali harapan untuk menyelamatkan hidupnya, suasana hatinya berangsur-angsur membaik saat ia mulai merencanakan terobosan berikutnya dari 100 ronde. Lantai pertama gedung 88 yang sejati telah terbentuk kembali, jadi pos pemeriksaan telah diatur ulang, membuat upaya Hei Loulan sebelumnya berubah menjadi asap, ia perlu mengatasi semuanya lagi. Bagi Hei Pei dan para tetua lainnya, ini adalah hal yang sangat baik. Ini adalah kegembiraan setelah kesedihan yang luar biasa, menjalani ronde lagi akan memungkinkan kita untuk mendapatkan lebih banyak hadiah. Mungkin itu lelucon kecil dari leluhur tua Immortal Venerable. Setiap lantai di 88 True yang Building memiliki 100 ronde dengan kesulitan meningkat tajam di ronde selanjutnya. Melihat sejarah, hanya ada sedikit pemenang Imperial Court yang mampu melewati setiap ronde, kita seharusnya tidak optimis untuk dapat mengatasi ronde terakhir. Selama kita dapat mengerahkan semua upaya kita untuk melewati ronde sebelumnya, kekuatan suku kita akan meningkat pesat. Para tetua dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi ini adalah berita buruk bagi Hei Loulan. Hanya ada dua cara baginya untuk mendapatkan jalur kekuatan Immortal Gu dari 88 True yang Building. Pertama adalah mendapatkan evaluasi tingkat tinggi dan memasuki ruang harta karun, kemudian menggunakan identitas garis keturunannya untuk menukar dengan Immortal Gu di dalamnya. Yang kedua adalah melewati babak terakhir setiap lantai yang dapat memberinya kesempatan untuk memperoleh Gu abadi. Bagi Hei Loulan, metode pertama mengharuskannya mengeluarkan harta yang nilainya setara untuk dipertukarkan, dan karenanya tidak praktis. Satu-satunya kemungkinan keberhasilan adalah pada metode kedua. Melewati beberapa babak terakhir akan sangat sulit. Babak-babak itu diatur ulang sekarang, mereka harus melewati babak-babak ini lagi, yang tidak diragukan lagi akan membuang-buang waktu berharganya. Waktu tidak menunggu siapapun, begitu waktu mereka habis, mereka akan dikirim keluar dari tanah terberkati Istana Kekaisaran. Jika dia tidak bisa mendapatkan Gu abadi jalur kekuatan sebelum ini terjadi, Hei Loulan tidak hanya tidak akan bisa membalas dendam, tetapi juga harus menyambut kematiannya. Karena alasan ini, Hei Loulan dengan keras kepala mempertahankan pendiriannya meskipun orang lain menginginkannya dan mulai merekrut Gu Master dari suku lain, membuka sepenuhnya bangunan 88 yang sejati.
Setiap orang dapat dengan santai masuk atau keluar dari bangunan 88 yang sejati tanpa dipungut biaya. Selain para tetua suku Hei, semua orang di Istana Suci merayakan dengan gembira. Hei Loulan memiliki sikap yang agung, melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh penguasa istana kekaisaran lainnya. Aku, Ye Luisang, sangat mengaguminya. Ye Luisang adalah orang pertama yang memasuki gedung 88 yang sejati, wajahnya dipenuhi dengan cahaya gembira. Dia adalah pemimpin suku Ye Lui saat ini dan telah menjadi kandidat populer untuk memenangkan kontes istana kekaisaran sebelumnya. Para dewa Gu suku tersebut sangat mendukungnya, bahkan tidak ragu untuk meminjamkan Gu abadi jalur api kepadanya. Namun, dia kalah pada akhirnya dan untuk mempertahankan Gu abadi jalur api, dia tidak punya pilihan selain berpihak pada Hei Loulan. Mereka akhirnya menang dan berhasil memasuki tanah suci istana kekaisaran, tetapi sebagai salah satu kekuatan super, dia merasa bahwa menjadi bawahan suku Hei adalah aib. Dia pasti akan diperlakukan dengan dingin, ditinggalkan, dan bahkan dihukum ketika dia kembali ke suku. Jika aku bisa mendapatkan keuntungan besar di gedung 88 yang sejati, maka aku bisa menebus kesalahan sebelumnya dan kembali dengan megah ke suku. Emosi Ye Luisang melonjak. Chang Sanyin, jangan bangga pada dirimu sendiri. Selama kamu tidak menjadi abadi, aku akan punya kesempatan. Bangunan 88 yang sejati adalah landasanku untuk bangkit. Chang Biao memiliki tatapan dingin di matanya. Dia juga termasuk di antara kelompok ahli pertama yang memasuki menara. Dia tidak bergerak sendirian dan memiliki seorang teman di sampingnya. Dia adalah Jenderal Pedang Tunggal Pan Ping. Sebelumnya di puncak Gunung Xingjiu, kesempatan Pan Ping telah diambil secara terbuka oleh Fang Yuan, yang menciptakan banyak kemarahan di hatinya. Chang Biao mengetahui situasi ini dan sengaja mendekati Pan Ping, keduanya cocok menjadi mitra. Maju, maju, jadilah pelopor untuk membuka jalanku, gunakan hidup kalian untuk memperluas jalanku. Hei Loulan mencibir dalam hati, menggunakan token pemiliknya sambil dengan tenang melihat arus orang-orang yang memasuki menara. Setelah arus orang-orang berangsur-angsur menjadi jarang, Tai Bai Yun Seng, dengan penampilannya yang sederhana dan tua, fisik yang tinggi dan tegap, mengenakan jubah putih, dia muncul di lantai atas istana suci. Tuan Tua Tai Bai, Hei Loulan menyapanya, pemimpin suku memiliki keberanian yang mencengangkan, orang tua ini kewalahan. Tai Bai Yun Seng berseru kagum. Dia memiliki sikap yang elegan dan sikap santai. Karena semua orang sekarang dapat masuk dan keluar dengan santai, mereka tidak dibatasi oleh kuota. Dia juga tidak dengan cemas memasuki menara segera karena putaran yang mungkin memberikan Gu umur sebagai hadiah pasti akan menjadi putaran selanjutnya. Keduanya bertukar beberapa kata sebelum Tai Bai Yun Seng memasuki menara. Ada kekuatan dalam jumlah. Hei Loulan merasa kewalahan dalam benaknya. Dari informasi yang dikirim oleh token pemilik, hanya dalam waktu singkat, karena jumlah Gu Master yang sangat banyak, mereka berhasil melewati 30 ronde pertama. Namun, pada ronde ke-40 dan seterusnya, hanya jumlah saja tidak cukup, mereka membutuhkan ahli Gu Master tertentu untuk melewati ronde tersebut. Pan Ping, Chang Biao, Ye Luisang dan Tai Bai Yun Seng melancarkan gerakan mereka satu demi satu, dan mampu melaju ke ronde ke-53. Namun di sini, momentum mereka terhenti. Mereka menghadapi masalah, mereka membutuhkan seorang master jalur perbudakan untuk melewati ronde ini. Sepertinya kita harus memiliki Raja Serigala untuk melewati ronde ini. Tai Bai Yun Seng bergumam sambil membelai janggutnya yang seputih salju. Dalam kontes istana kekaisaran ini, penampilan Fang Yuan meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada semua orang. Gelar gemilang sebagai Gu Master jalur perbudakan nomor 1 generasi ini di dataran utara telah diberikan kepadanya. Jadi, saat mereka menghadapi masalah ini, pikiran pertama semua orang adalah Fang Yuan. Aneh, mengapa aku tidak melihat Chang Sanyin? Ye Luisang melihat sekelilingnya, tetapi tidak dapat menemukan Chang Sanyin. Raja Serigala telah membawa serigala-serigalanya untuk berburu beberapa hari ini. Tak lama kemudian, seseorang menjawab, Chang Sanyin memang orang yang luar biasa, kita bisa dengan mudah masuk dan keluar dari gedung 88 yang sejati. Tetapi hatinya sebenarnya tidak tergerak. Desahan dan kekaguman dapat terdengar di antara kelompok itu. Pan Ping mendengus, berbicara dengan nada muram, semuanya, jangan lupa bahwa Tuan Raja Serigala kita telah memasuki menara sebelumnya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, dia lulus dengan evaluasi tingkat tinggi.
Setelah dia keluar dari menara, dia langsung berkultivasi secara tertutup dan bahkan menolak banyak undangan dari pemimpin suku Heilonglan. Kerumunan di sini mengetahui konflik antara dia dan Fang Yuan, dan karena tidak ada yang ingin menyinggung Jenderal Pedang Tunggal yang memberontak ini, pujian dan kekaguman terhadap Fang Yuan segera berhenti. Semua orang terdiam sesaat. Banyak ahli Gu Master juga mengalami sedikit perubahan ekspresi karena mereka menunjukkan ekspresi yang agak tidak terduga di wajah mereka. Pan Ping memiliki motif jahat dalam menyebutkan Fang Yuan telah memperoleh manfaat besar sebelumnya, menyerahkannya pada imajinasi semua orang tentang hadiah apa itu, dan dengan ini, berhasil memicu kecemburuan di hati mereka. Jika sebelumnya ketika orang-orang ini tidak memiliki pengalaman tentang manfaat besar yang diberikan oleh bangunan 88 yang sejati, itu akan sedikit lebih baik. Namun, sekarang setelah mereka mengalaminya saat melewati ronde, api kecemburuan menyala di lubuk hati mereka. Pada saat ini, suara seorang Gu Master muda memecah kesunyian, karena gedung 88 yang sejati dibuka untuk semua orang bisa mendapatkan manfaat. Ayahanda bisa mendapatkan manfaat itu karena kemampuannya sendiri. Tatapan orang banyak dengan cepat bergerak ke arah sumber dan menemukan bahwa itu tidak lain adalah putra Chang San Yin sendiri, Chang Jiyu. Seketika, ekspresi Pan Ping berubah tajam saat dia menatap tajam ke arah Chang Jiyu. Meskipun Chang Jiyu agak lebih lemah dari Pan Ping, hatinya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap ayahnya, jadi dia tidak mundur dan malah membalas tatapan Pan Ping dengan tatapannya yang penuh amarah. Niat membunuh melonjak dalam pikiran Pan Ping, tetapi dia tidak berani bergerak. Dia secara tak terduga ditempatkan di tempat oleh Chang Jiyu, seorang junior. Orang dengan perasaan paling rumit saat ini adalah Chang Biao. Dia adalah ayah kandung Chang Jiyu, tetapi saat ini, dia harus melihat putranya sendiri membela musuh terbesarnya. Keluhan dan kebencian terus-menerus membuncah di dalam hatinya. Batuk-batuk, Tai Bai Yun Seng berdiri untuk meredakan ketegangan. Semuanya, mari kita berkonsentrasi pada ronde ini. Pada titik ini, kita hanya dapat meminta bantuan Tuan Raja Serigala. Di antara kita, Tuan Tua Tai Bai memiliki reputasi tertinggi. Selama Anda secara pribadi mengirim surat, Raja Serigala pasti akan menerima permintaan itu. Para Master Gu berbicara satu demi satu, tetapi Chang Biao dan Pan Ping saling melirik, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Jika Raja Serigala datang, dia pasti lolos babak ini. Namun, dengan ini, belum lagi hadiah yang akan ia dapatkan dari melewati babak tersebut, gengsinya akan semakin meningkat. Ini adalah situasi yang tidak ingin mereka berdua lihat. Pan Ping ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Ia memiliki pikiran untuk mencegah hal ini, tetapi tidak mudah mendapatkan kesempatan untuk menyela Tai Bai Yun Seng dan membuatnya mundur. Jika Chang Jiyu menyela lagi di sini, wajahnya mungkin akan hilang sama sekali. Chang Biao diam-diam mengamati ekspresi Pan Ping dan melihat Pan Ping membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak berhasil berbicara pada akhirnya. Ia dalam hati mengutuk Pan Ping karena menjadi pengecut, lalu melihat sekeliling dan memberi isyarat kepada agen yang ditanam di antara kerumunan. Agen yang ditanam ini segera memahami isyarat itu dan berteriak, menurut pendapatku, Tuan Raja Serigala sedang sibuk dengan masalah penting, mungkin tidak akan mudah untuk mengundangnya. Mengapa kita tidak meminta Tuan Tang Miao Ming saja? Pencapaian jalur perbudakannya sudah sangat dekat dengan alam master. Pikiran Tai Bai Yun Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak terguncang. Dia tidak banyak berinteraksi dengan Fang Yuan, tetapi dia tahu betul kesombongan Fang Yuan. Daripada mengambil risiko menghadapi rasa malu karena ditolak, mungkin lebih baik membiarkan Tang Miao Ming mencoba terlebih dahulu. Kepak-kepak-kepak, sekelompok demi sekelompok kelelawar salju yang bahagia terbang dari segala penjuru seperti sungai yang menyatu ke laut, saat mereka terbang menuju gua di Qiyu. Aroma khas itu telah menyebar sejauh 100 li. Aroma yang kaya inilah yang telah menarik kelompok kelelawar salju yang bahagia. Pada tahap ini, penyempurnaan Gu sudah mendekati akhir. Ini menggunakan nyawa binatang buas sebagai pengorbanan, ini adalah metode luar biasa yang mirip dengan cara kerja bangunan 88 yang sejati. Hanya saja dalam kasus bangunan 88 yang sejati, menara-menara kecil mengorbankan Gu liar untuk menggabungkan kekuatan mereka. Saat dia mempraktikkannya secara pribadi, Fang Yuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penyempurnaan Gu ini. Aroma khas itu berangsur-angsur menghilang, dan tanpa godaannya, sejumlah kecil kelelawar salju yang bahagia yang tersisa terbang menjauh dalam kekacauan,
Ini hampir selesai. Napas Fang Yuan menjadi kasar dan tatapannya menatap gua dengan saksama, tidak dapat menyembunyikan ekspresi gembiranya.